Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting namun sering terabaikan. Energi mental kita. Ya, dalam dunia yang penuh dengan tuntutan dan gangguan ini, sangat mudah untuk merasa lelah dan terkuras. Tapi, tahukah Anda? Ada cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi tersebut, sehingga kita bisa lebih efisien dan tidak mudah lelah. Di video hari ini, saya akan membahas 4 strategi mudah untuk menjaga energi mental Anda tetap terjaga. Dari berhenti berusaha menyenangkan semua orang, hingga mengurangi waktu kita di media sosial. Jadi, siapkan diri Anda, ambil catatan jika perlu, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama untuk menjaga energi kita agar lebih optimal. 1. Berhentilah membuat semua orang harus menyukaimu. Pernahkah Anda merasa lelah karena terus-menerus mencoba menyenangkan setiap orang di sekitar Anda? Itu wajar, tapi mari kita hentikan kebiasaan itu. Kita sering menghabiskan begitu banyak energi hanya untuk mendapatkan persetujuan dan validasi dari orang lain. Namun, seringkali itu tidak membawa kita kemana-mana selain kekelelahan yang tak perlu. Ketika Anda berhenti berusaha keras membuat semua orang menyukai Anda akan menyadari bahwa tidak semua pendapat perlu dikejar. Fokuslah pada menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan biarkan orang lain menyukai Anda karena siapa Anda, bukan karena Anda memaksa mereka untuk melakukannya. Mulailah dengan mengidentifikasi momen-momen ketika Anda merasa perlu memperoleh validasi dari luar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk diri saya sendiri atau untuk kesenangan orang lain? Langkah ini sangat penting untuk membantu Anda mengurangi pemborosan energi pada hal-hal yang tidak meningkatkan nilai personal atau kebahagiaan Anda. Mengurangi kebutuhan untuk selalu disukai tidak hanya akan menghemat energi mental Anda, tapi juga meningkatkan kesehatan mental Anda. Anda akan mulai menghargai hubungan yang benar-benar mendukung dan peduli dengan Anda daripada yang hanya berdasarkan pada penukaran kesenangan semu. Jadi, ambil langkah pertama hari ini. Kurangi tekanan untuk menyenangkan semua orang dan lihat bagaimana hal itu merubah energi serta fokus Anda dalam hidup. Anda akan terkejut melihat betapa lebih damainya hidup ketika Anda tidak lagi membebani diri dengan ekspektasi yang tidak perlu. 2. Berhentilah scrolling medsos berjam-jam tanpa tujuan. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling tanpa tujuan bukan hanya membuang waktu, tetapi juga energi mental yang sangat berharga. Saatnya untuk mengambil langkah kembali dan mempertimbangkan bagaimana kita menggunakan media sosial. Mulailah dengan menetapkan batasan yang jelas untuk penggunaan media sosial Anda. Gunakan fitur seperti timer atau aplikasi pengelola waktu untuk membantu mengontrol berapa lama Anda menghabiskan waktu di platform ini setiap harinya. Misalnya, batasi diri hanya 30 menit di pagi hari dan 30 menit di malam hari untuk memeriksa update terbaru. Selanjutnya, isilah waktu yang Anda hemat dari pengurangan penggunaan media sosial dengan aktivitas yang lebih bermanfaat dan memperkaya. Mungkin ini saatnya untuk membaca buku yang sudah lama menunggu di rak Anda, atau mungkin menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga dan teman-teman secara langsung, bukan hanya melalui layar. Dan yang tidak kalah penting, cobalah untuk menjadi lebih sadar dan kritis tentang konten yang Anda konsumsi. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini memberi nilai tambah ke hidup saya? Jika jawabannya tidak, mungkin sudah saatnya untuk melakukan unfollow atau membatasi interaksi dengan jenis konten tersebut. Dengan membatasi waktu Anda di media sosial dan menggunakan waktu tersebut untuk kegiatan yang lebih produktif, Anda tidak hanya menghemat energi mental, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Keseimbangan adalah kunci dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan media sosial. 3. Berhentilah berdebat dengan orang yang tidak mau mendengarkanmu. Menghabiskan energi untuk berdebat dengan seseorang yang sudah tertutup pikirannya atau tidak tertarik untuk mendengarkan pandangan lain bisa sangat melelahkan dan seringkali tidak produktif. Penting untuk mengenali kapan usaha kita,
untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat hanya akan sia-sia. Mulailah dengan mengidentifikasi situasi di mana diskusi berpotensi berubah menjadi debat yang tidak konstruktif. Jika Anda merasa percakapan mulai menuju arah itu, ambil langkah untuk menenangkan situasi daripada mendorong lebih jauh. Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, "Sepertinya kita memiliki pandangan yang berbeda dan saya menghargai sudut pandang Anda. Mungkin kita bisa membahas topik lain." Belajarlah untuk setuju untuk tidak setuju. Ini tidak berarti Anda melemahkan pendapat Anda, tetapi Anda mengakui bahwa tidak semua perbedaan harus diselesaikan. Hal ini bisa menjaga hubungan tetap harmonis dan menghindari pemborosan energi pada argumen yang tidak berujung. Selain itu, gunakan energi yang Anda simpan dari menghindari debat-debat yang tidak produktif untuk meningkatkan pemahaman Anda sendiri atau untuk berdiskusi dengan orang-orang yang terbuka dan ingin bertukar pikiran secara konstruktif. Ini akan lebih memuaskan dan menghasilkan pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Menghargai waktu dan energi mental Anda berarti memilih pertempuran Anda dengan bijak. Tidak semua pendapat perlu dihadapi dan tidak semua debat perlu dimenangkan. Fokuslah pada apa yang membangun Anda dan hubungan Anda, bukan apa yang mengurasnya. 4. Berhentilah memohon agar orang lain selalu stay di hidupmu. Menghabiskan energi untuk mempertahankan seseorang yang jelas-jelas tidak ingin tetap berada dalam kehidupan kita, bukan hanya menyakitkan, tetapi juga tidak efektif. Melepas mereka yang tidak ingin tinggal memungkinkan kita untuk membuka ruang bagi orang-orang yang benar-benar peduli dan ingin berkontribusi positif dalam kehidupan kita. Langkah pertama adalah mengakui bahwa tidak semua orang yang kita temui dalam hidup akan tetap bersama kita selamanya. Hubungan berubah dan berkembang, dan itu adalah bagian alami dari kehidupan. Cobalah untuk melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, bukan sebagai kegagalan pribadi. Ketika Anda merasa tergoda untuk memohon seseorang agar tetap, tanyakan pada diri Anda mengapa sangat penting bagi Anda bahwa mereka tinggal. Apakah itu karena Anda takut dengan perubahan? Apakah Anda merasa tidak lengkap tanpa mereka? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu Anda memahami kebutuhan Anda sendiri lebih dalam dan mengarahkan Anda pada pertumbuhan diri yang sehat. Alih-alih memohon, fokuslah pada membangun hubungan yang sehat dan mendukung dengan mereka yang memilih untuk tinggal dan menghargai keberadaan Anda. Investasikan energi Anda dalam memperkuat ikatan ini dan menjadikannya sumber kekuatan dan kebahagiaan. Melepaskan memang tidak mudah, tetapi itu juga membuka pintu untuk hubungan baru yang lebih memuaskan. Ingat, menghemat energi Anda untuk hal-hal yang positif dan konstruktif adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan mental Anda. Jadi, ambil nafas dalam-dalam, lepaskan yang perlu dilepaskan, dan maju ke depan dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Itulah 4 cara cerdas untuk menghemat energi mental Anda dan menjaga diri agar tidak mudah lelah. Ingat, mengelola energi kita bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang memahami apa yang tidak perlu kita lakukan. Mulai terapkan strategi-strategi ini dalam kehidupan sehari-hari Anda dan rasakan perbedaan dalam tingkat energi dan kebahagiaan Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika Anda menemukan video ini bermanfaat. Tinggalkan komentar di bawah tentang strategi mana yang paling ingin Anda coba atau bagikan pengalaman Anda sendiri dalam menghemat energi mental. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan semangat menjalani hari-hari Anda dengan penuh energi positif.